Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Oke, saya mulai screen share. Ya, kita mulai bahas soal bareng-bareng ya. Nomor 1. Oh, ini bukan 2 pangkat min 4 nih harusnya nih. Ini 2 pangkat min 3 ya diganti. Oke, pertanyaannya nilai yang lebih kecil dari 2 pangkat min 3 ya. Jadi 1/2 pangkat 3 atau lebih kecil dari 1/8. Mana yang lebih kecil? Ya, silakan. Yuk, agak gampang nih. Yang A 3 pangkat min 2 apa? Berapa? 3 pangkat min 2. 1/9. Lebih besar apa lebih kecil? Tahu. Jadi kalau bawahnya lebih kecil, kalau bawahnya lebih besar jadi lebih kecil nilainya ya. Kayak 1/2 sama 1/3 ya. Ini kan sama-sama pembilangnya sama. Kalau bawahnya makin besar, berarti nilainya makin kecil ya. Jadi ini 1/9 itu lebih kecil ya, A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika nilai K-nya C dibagi A per B, ditanya 1/K. Ditanya 1/K, ini boleh langsung dibalik aja ya. A per B dibagi C. Jadi sama dengan apa? Yang C ya. Yang ini turun ke bawah ya. A per BC. Oke. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Cukup jelas, lanjut. Daerah yang diarsir adalah pertama lihat ini yang kosong dulu nih. Yang kosong ya. Yang kosong tuh adalah A gabung B ya. Kecuali yang ini doang nih kan. Yang kosong itu A gabung B. Karena yang ditanya yang diarsir berarti di luar dari A gabung B ya. A gabung B komplement. Nah, tinggal cari yang ini nih. Ya. A gabung B komplement semuanya kan. A gabung C. Tambah? A gabung C bukan, Pak? A gabung C. Ya, A gabung C ya. A gabung C komplement. Nah, yang mungkin kan antara B, C, D ya. Ini salah, ini salah. Terus tinggal yang ini sama ini nih.
A gabung C komplement, ya. Tinggal yang tanda panah nih, apa tuh? Irisan yang C ya, Pak? Yang C, yang E. Yang C. C. B diiris, yang ini diiris. Kalau diiris itu berarti ada di sini, juga ada di B iris C komplement, ya. Ada di sini kalau diiris. Paham? Iya, Pak. Iya kan gini, kalau A iris B, berarti A dikurangi B gitu ya. Ada diiris B komplementer ya. Ini jadi, kan yang ditanya ini udah masuk semuanya ya. Tadi tapi tanda panah belum masuk nih. Ditambah. Kalau ditambah berarti digabung ya. Iya. Jadi jawaban yang tepat ya. Yang digabung ya. Gabung B. Iya, B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika P adalah keliling segitiga sama sisi, maka berapakah tinggi segitiga tersebut? Segitiga sama sisi. Kalau kelilingnya P, kan berarti sisinya dibagi 3 ya. P per 3. Yang ditanya tingginya. Pakai perbandingan sisi istimewa aja ya. Ini kan 30 derajat kan. Kalau di depannya 3 kan sisi istimewa ya. Di depannya 1, miringnya 2. Ini akar 3. Ya. Kalau ini 2, ini akar 3. Kalau sini 1, berarti setengah akar 3. Ya. Ya enggak? Kalau di sini 1, yang tegaknya itu di setengah akar 3. Kalau di sini P per 3, ya tinggal dikali ini aja ya. Akar 3 per 2. Jadi apa yang tingginya? Ini tinggal dikali aja ya. Tingginya P per 3 dikali akar 3 per 2. B, bravo apa delta? Delta. Delta ya, P per 6. Oke. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Oke, tanpa menghitung bisa nggak nih? Ngitung ini. Gradien garis yang tegak lurus sama garis M. Apa jawabannya? Kalau M kan naiknya landai ya. Berarti gradiennya positif apa negatif? Positif. Positif. Karena landai angkanya kurang dari 1. Kan di sini cuma setengah, berarti setengah. Karena yang tegak. Iya, kalau yang ditanya tegak lurus, berarti minus. Kebalikannya ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Manakah persamaan fx yang sesuai dengan tabel berikut? Apa? X-nya 0, 16. X-nya 1 turun. X-nya 2 turun lagi. X-nya 3 lebih turun lagi. X-nya 4 turun lagi. Kira-kira gambarnya begitu. Hah? Apa jawabannya? Bravo. Hah?
Ini kan pasti fungsi kuadrat ya, bukan linear ya. Nah, masih ingat kalau kayak gitu? Kan kalau grafik begitu sama begini, bedanya apa kalau fungsi kuadrat? Bedanya apa nih? Terbuka ke atas sama terbuka ke bawah? Terbuka ke atas, A-nya? A-nya plus. Iya, A-nya positif. Ya, ini A-nya negatif. Ya. Begitu makin turun, A-nya negatif. Berarti ini udah pasti salah, ya. Ya. Jadi jawabannya adalah? B. Ya, B ya. Jadi masukin aja X-nya 0, 16 ya. Hmm. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ya. Diketahui X dalam garis double itu ya. 2X kuadrat plus 10X min 42. Jika setengah dari A double garis itu ya, sama dengan 15, berarti nilai A-nya berapa? Ya, ada yang dapat? Ini dikali setengah, jadi ya dikali setengah. Diganti A X-nya. Dikali setengah, ini kan kelipatan 2 semua. Jadi A kuadrat plus 5A min 21 sama dengan 15. Yuk, lanjutkan. Ayo, ayo. Ini pindah kiri. Jadi apa? A kuadrat plus 5A min 21 min 15 ya. Jadi min 36. Terus? Yuk. A plus Ya. 9 A plus 9 sama? min 4. A min 4. Yang ditanya nilai yang mungkin ya. Jadi salah satu aja. Mana? Yang 4. Ya, yang 4 ya. Ya. Oke, D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke berikutnya. Luas buah segitiga siku-siku 48. Panjang salah satu sisinya 4 cm lebih panjang dari sisi yang lain. Maka panjang sisi miring segitiga tersebut. Sisi miring yang ditanyain ya. Ini ditanyain. Yang satu lebih panjang. Kalau misalnya ini X deh. Ini X lebih 4. Ya. Gimana cara nyarinya? Luas segitiga. Alas kali tinggi dibagi 2 ya. Langsung substitusi.
alasnya X, tingginya X plus 4. Duanya silangin aja ya. 2 dikali 48. Berapa ya? Yang B bukan? Yang Bravo apa Delta? Yang Hah? Bravo. Bravo. Oke. Kamu kali-kaliin jadi persamaan kuadrat terus pindahin ke kiri ya? Iya. Oke. Ya. Normalnya begitu ya. Ini 48 yang biasanya berapa kali berapa nih? Yang ada banyak, salah satunya apa? 6 kali 8 ya. Yang dibintangkan bedanya 4 tuh ya. Kalau 2-nya dikaliin ke sini, jadi 12 kali 8 ya. Ya nggak? Bedanya 4. Berarti angkanya 12 sama 8. Itu kalau nggak mau pakai apa? Jadiin fungsi kuadrat ya. Ini berarti 12, ini 8. Jadi tinggal cari yang miringnya ya. Yang miringnya misalnya anggap T deh, apa? Jangan T. S ya. S berarti akar dari pakai Pitagoras ya. 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. 12 sama 8 sama-sama kelipatan 4. 4-nya bisa kita keluarin ya. 4 kuadrat. Bukan itu. Oke. 12 dibagi 4 itu 3 ya. 3 kuadrat ditambah 8 bagi 4 itu 2 kuadrat. 4-nya keluar akar. 9 tambah 4 jadi 13. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Suatu persegi panjang memiliki diagonal 7x min 8 dan 4x plus 1. Jika ukuran sisi panjang dan lebarnya merupakan bilangan bulat, luas persegi panjangnya berapa? Yuk, diagonal pasti sama ya. 7x min 8 itu sama dengan 4x plus 1. Sama-sama dikurangi 4x, jadi tinggal 3x. Sama-sama ruas kiri ruas kanan tambah 8, jadi 9. Ya. Jadi x-nya sama dengan 3. Yang ditanya, luas persegi. Ya. Berarti salah satu diagonalnya adalah, kita substitusi x-nya 3, diagonalnya berarti 4 dikali 3 tambah 1, itu 13 ya. Nah, karena yang ukuran sisi panjang dan lebarnya harus bilangan bulat, mana yang mungkin? Ini 13. Berapa ukuran panjang dan lebar yang mungkin? Ayo. Pakai triple Pitagoras aja ya. Yang kalau sisi miring 13, bulat yang mungkin berapa? 5, 12 ya. Iya, berarti luasnya tinggal 5 kali 12. Karena yang diminta bilangan bulat ya. 60. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Pria melemparkan 2 buah dadu berisi 6. Bersisi ya. Bersisi 6. Berapakah peluang pria mendapatkan jumlah angka pada sisi dadu tersebut berjumlah genap? Berapa?
Dua buah dadu. Minimal jumlahnya 2 ya. 1 sama 1 kan. Mata dadu 1 sama 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maksimal mata dadunya masing-masing 6 jadi 12 ya. Ini satu kemungkinan. Ini 2 kemungkinan. 3 kemungkinan. 4 kemungkinan. 5 kemungkinan. 6 kemungkinan. Turun lagi 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Ya. Yang genap ini 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Jadi tinggal dijumlahin. Berarti peluangnya totalnya berapa? Ya, totalnya berapa? 1 tambah 3, 4, 9, 9 tambah 9, jadi 18 ya. NS 6 kuadrat, ya, 36. 18 per 36 itu setengah ya. Sebenarnya tanpa dihitung, peluang genap itu sama dengan peluang ganjil ya. Dan jumlah genap sama ganjil pasti 1 kan. Berarti sama-sama setengah sebenarnya, kalau tanpa menghitung ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Ya, nilai yang tepat untuk menggantikan ini, X dan Y. 5, 1, 4, X, 37, X, 37, 21, Y, 20, 80. Ya, yang ditanya X sama Y-nya. Ya, ada yang dapat? Yang kelihatan spesial kan dari 20 ke 80 itu kali 4 ya. Ini kelihatan juga, 3 ke 7 enggak ya, 7 ke 21 ya. 7 ke 21 kali 3. Nah, gimana nih kira-kira? Ini ke sini polanya sama ya. 7 ke 21 sama 20 ke 80 polanya sama. Berarti ini juga sama nih polanya ya. Karena seling 1 ya. Seling 1. Ya, kemungkinan besar X-nya adalah kali 4 kali 3 kali 2 ya. Jadi X-nya adalah 4 kali 2. Jadi 8 ya. Kemungkinan besar C ya. Kalau coba kita cari pola yang lainnya, gimana?
Ada yang dapat? Ini polanya kurang tambah kali ya. Kurang tambah kali. Kurang 4 tambah 3 kali 2. Kurang 5 tambah 4 kali 3. Lalu naik lagi. Kurang 6 tambah 5 kali 4 ya. Ya. Kurang tambah kali. Bilangannya makin kecil ya. 4, 3, 2. Lalu 5, 4, 3. Lalu 6, 5, 4 ya. Jadi Y-nya adalah 21 dikurang 6 ya. 15. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ya. 3x 7 21 19 57 55 165. Ayo, gimana polanya? 55 ke 165 kali berapa? Kali 3. Kali 3. Yup. Sama nggak nih sama 19 ke 57, 7 ke 21? Sama. Sama ya? Ini kali 3. Ini kali 3. Ini kali 3 juga ya? 9, Pak. Sip. Ada yang kurang jelas? 3 kali 3. 9. Lanjut. X-nya di posisi 4 ya. Nah, 4 itu dapatnya apa? Terus ini X-nya 2 di posisi 2. 2 itu dapatnya dari mana? Baru dapat pola yang digunakan pada gambar kiri, gambar tengah. Kita cari buat nentuin X-nya. Enam bukan, Pak? Berapa? 6? Mm-mm. Gimana polanya? 8 kali 4 tambah 4 kali 3. 8 kali 4. Oh, gimana? 8 kali 4? Tambah 4 kali 3. Kamu lihat gambar yang mana? Benar, 4 kali. Iya, ini yang pertama. Yang pertama, 8 kali 4 ditambah 4 kali 3. Mm-mm. Oh, 4-nya dipakai 2 kali. Mm-mm. Oh, gitu. 8 tambah 3 kali 4 gitu nggak sih? Ini 4-nya 1 kali aja nih. Mm. 8 tambah 3 berapa kalau 8 tambah 3? 11. 11. Ini 8 tambah 3. Kalau 44 dibagi 11? 4 ya? Iya nggak? Ini ditambahin. Yang tengah dibagi sama jumlahnya. Betul nggak? Jadi, tapi dapatnya dapat Re ya tadi Re ya. Ini 84. 8 tambah 6 14 ya. Oke, ini 6 ya. Iya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut.
Iya. Sembilan sama dengan 9 sama 3 bilangan pokoknya sama. 8 sama 3 juga bilangan pokoknya sama. 9 itu 3 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Ayo. Ini 3 pangkat 2 juga nih di tengahnya nih. Dapat kayak 3 pangkat 4 dibagi sama yang ini. 3 pangkat 2 atau 9 ya. Jadi berapa? 9. Jadi 9 ya. Nah, berarti dengan pola yang sama, 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat yang bawah dulu, Mbak. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Iya, 2 pangkat 5 dibagi 8-nya kan 2 pangkat 3 ya. Jadi jadi 2 pangkat 2 ya. Berapa hasilnya? 4 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Oke, tidak sama dari daerah yang diarsir. Yang diarsir ini. Yang diarsir ada di garis di atas garis 1, terus di bawah garis 2. Garis satunya persamaannya apa? 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 Ayo. Yang. Yang C. Yang C. Oke, gimana? C. Yang satunya kan garis ini nih ya, satu di atas garis 1. Koefisien sembunyinya kan 3 ya. Berarti kan 3x plus 4y ya. 12. Y-nya positif, yang diarsir di atas berarti lebih besar. Iya. Ya. Lebih besar. Berarti yang kecil salah. Salah. Ini nggak pakai sama dengan juga salah ya. Karena garisnya nggak putus-putus. Terus di bawah garis 2, balikan 4x 3y ya. Lebih kecil kan. Jadi C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perhatikan gambar titik AOF ya, AOF ini terletak pada satu garis lurus. Berapakah besar sudut BOE? BOE ya. Ini.
Yuk. Ayo. Lurus tuh berapa derajat? 180. 180 ya. Ini udah ada 90 derajat siku-siku kan? Ya kan? Ini lurus ada 2 AB, ada 2 AB kan? Berarti 2 AB ditambah 90 jadi 180 ya. Terus kita bagi atau 90 pindah kanan ya. 90 pindah kanan. Jadi 2 AB-nya 90 kan? Berarti A tambah B-nya berapa? 45. Ya. Berarti sudut BOE-nya berapa? Oh, 45 ya, Pak. Iya, ini kan 90 tambahin A tambah B-nya 45 kan? Ya. 90 tambah A tambah B ya. Ini 45, sorry. Ya. Jadi berapa? 100? 8. Kan ini 45. 135 derajat ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya, lanjut ke berikutnya. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Jakarta Selatan bulan Mei adalah 0,2. Ya, nggak turun hujan. Peluang tidak turun hujan pakai INDH komplement ya. Ini 0,2. Jika dilakukan pengamatan selama 5 hari ke depan, peluang hujan tepat 2 hari dari 5 hari pengamatan adalah berapa? Kalau tidak hujannya 0,2, ini dijadiin pecahan deh, karena jawabannya dalam bentuk pecahan ya. Ini berapa pecahannya? 2/10 atau 1/5 ya. Berarti kalau peluang hujannya berapa? 1 dikurang 1/5 ya. 1 dikurang tidak hujan. Jadi 4/5. Tidak hujan 1/5, hujan 4/5. Nah ini pakai cara apa nih kalau nyari peluang tepat 2 hari dari pengamatan 5 hari? Ini pakai peluang binomial ya. Binomial. Jadi P total pengamatan total 5 hari. Tapi yang diminta tepat 2 hari aja ya. Yang diminta yang ini, peluang hujan adalah 4/5 ya. Cara berhitungnya kombinasi 2 dari 5 ya. Kombinasi 2 dari 5 dikali, nah hujannya berapa kali? Hujannya kan 2 kali. Peluang hujan itu 4/5 karena 2 kali pangkat 2. Sisanya 3 kali tidak hujan ya. 1/5 dikali pangkat 3. Oke, kombinasi 25 berapa? 2 terakhir dibagi 2 awal ya. 2 terakhir dibagi 2 awal. 2 awal 2 kali 1. 4/5 pangkat 2. Berapa tuh? 16/25. Kalau ini 1/5 pangkat 3. 125. Ya, 125. Oke, kita sederhanakan. 5-nya 25 dibagi 5 ya. Jadi 5 kan ya. 5, terus 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 16, 32. 5 dikali 125, 625. Jadi jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Jika P-nya diketahui 3X plus 1/3 dan Q-nya ini, manakah bentuk di bawah ini yang paling tepat untuk menyatakan hasil pengurangan P oleh 2Q, P min 2Q? Ya, dimasukin P-nya. Atau kau misalin aja X-nya sama dengan 0 deh ya. Jadi lebih enak. Kalau X-nya 0, jadi berapa yang P-nya? 3 kali 0 tambah 1. Jadi 1/3 ya. Dikurang ini. X-nya diganti 0. Min 2 dibagi 2.
min 1 ya. Min 1 dikali 2. Jadi min 2. Ini min ketemu min jadi plus ya. 1/3 ditambah 2. 2 itu 6/3. Jadi 7/3. D. Sorry bentar ya, break sebentar, ada suara azan. Oke, tes lanjut ya. Kita percepat ya pembahasannya ya. Sebuah perusahaan industri kecil sedang mengadakan uji coba mesin baru yang mengisi minuman dalam botol yang mempunyai volume 225 ml. Dari beberapa percobaan dilakukan, ternyata volume minuman dalam botol tersebut tidak selalu tepat 225 ml. Pengamatan menunjukkan volume minuman dalam botol selalu lebih dari 221 ml dan selalu kurang dari 227 ml. Berarti di antara 221 dan 227 ya. Misalkan volume minuman yang terukur adalah V, manakah bentuk ketidaksamaan yang paling tepat? Lihat jaraknya nih. Jarak 227 ke 221 ke 227 ada berapa jaraknya? 6. 6 ya. 6-nya kalau kita bagi 2 jadi 3 ya. Arti tengah-tengah dibagi 2, bisa 3 kiri, bisa 3 kanan gitu ya. Nah, ini udah pas salah jawabannya ya. Tengah-tengahnya berapa nih? Tengah-tengah 221 dan 227. 1 tambah 7 bagi 2. 4. 224. 224 ya. Berarti ini salah ya. Mana yang mungkin? C atau D?
Hah? C ya, dikurang. Kurang 3. Itu lebih, kan harga mutlaknya di antara -3 dan 3 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut. Persegi G memiliki sisi 4 cm. Apakah luas persegi H 1,5 atau 3/2 kali luas persegi G ya? Apakah luas persegi H itu sama dengan 3/2 luas persegi G ya? Sisinya 4. Sisi G ya, persegi G. Ini 4. Pernyataan pertama. Diagonal persegi H sama dengan panjang salah satu sisi persegi G. Jadi diagonal yang satu. Diagonal H-nya sama dengan sisi persegi G, berarti sama dengan 4. Ya. Ayo. Apakah nanti luas persegi H-nya sama dengan 3/2 dari persegi G? Kalau diagonal H-nya 4, luas persegi H-nya berapa? Persegi kan pasti belah ketupat ya. Jadi luas persegi bisa juga diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi berapa? 16 dibagi 2? 8. Ya. Nah, si luas persegi G berapa nih? 4 kuadrat ya. 16. Apakah 8 itu 3/2 dari 16? Enggak kan? Ya. Jadi tidak cukup ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, mana tadi? Nih, keliling persegi H 2 kali diagonal G. Keliling persegi H 2 kali diagonal G. Diagonal G berapa? Kalau sisinya 4, diagonalnya berapa? Segitiga siku sama kaki. 4/2 ya. 4/2. Kalau 2 kali diagonal berarti 8/2. Kalau kelilingnya 8/2, berarti sisinya H berapa? Dibagi 4 ya, kan persegi. Jadi 2/2. Berarti luas H-nya berapa? 2/2 kuadrat. Ya kan? 2/2 dikuadratin ya. Ini 4 dikali 2, 8. Oh, ternyata sama yang di pernyataan 1 ya. Berarti sama-sama nggak cukup ya. 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Digabungin juga sama karena pernyataannya sama nih. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perhatian gambar di bawah. Jika MO-nya sama dengan 10, MO 10, apakah segitiga MO itu sama sisi? Apakah segitiga MNO sama dengan segitiga sama sisi? Yang pertama, MN-nya 10. MN 10. Kalau sama sisi kan harus sisinya semua sama ya. MO itu sama dengan MN sama dengan NO ya. Harus sama. Ini sama nggak gitu ya. Yang pertama, MN-nya 10. Berarti ada 2 sisi yang 10. NO-nya 10 nggak? Belum tentu ya. Jadi tidak cukup. Yang kedua, tingginya, ini tinggi H ya, 5/3. Kalau di sini semua kita asumsikan ini segitiga sama sisi, berarti ini 5 ya. Nah, kalau 10, 5, berarti H-nya berapa? Baik, lagi pakai perbandingan sisi istimewa aja ya. Ini 30. Kalau sini 1, ini 2, ya, ini akar 3. Kalau 5, berarti sini yang tegaknya 5/3 ya. Oke.
Lalu gimana? Apakah ini segitiga sama sisi? Berarti NO-nya yang sama ya. Kalau di sini 5 akar 3 ini 1 bagian, ini 2 bagian ya. 2 bagian kan si NO ya kan? NO-nya berarti 5 akar 3 dikali 2. 5 dikali 2 ya, jadi 10. Berarti sama ya sisinya ya, 10 sama dengan MN sama dengan MO ya. Berarti pernyataan kedua itu cukup ya. Ini cukup. Karena terbukti segitiga sama sisi ya. Jadi 1 tidak cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Berapakah nilai dari X? Putuskan jawabannya. Yang 1, oh ini udah ada jawaban ini. Ya, yang 1 antara 26 sampai 30 bisa macam-macam ya. Yang kedua antara 24 sampai 28 ya. Juga banyak kemungkinannya ya. Kalau kita gabung juga masih belum tentu ya. Belum tentu 1X yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Ada yang kurang jelas? Halo, pada tidur kah? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke berikutnya. Dalam sebuah akuarium yang terdiri dari beberapa ikan, termasuk di dalamnya ada 5 ikan koki. Ada ikan kokinya, ada 5. Jika 2 ikan diambil dari satu persatu secara acak tanpa dikembalikan, berapa peluang kedua ikan yang terambil adalah koki. Jadi 2 kali. Peluang satunya koki, ya, keduanya koki. Jadi tanya berapa peluangnya ya? Harus dapat peluang 1 dan peluang kedua, pengambilan 1 dan pengambilan kedua. Yang pertama, peluang terambil ikan koki pada pengambilan pertama itu setengah. Nah, kalau ini kan tadi jumlah ikan ini koki 5 ya. Kalau setengah dikali total ikannya 5, berarti total ikannya ketahuan 10 ya. Ini total ikan, itu 2 kali 5 ya, 10. Kalau pengambilan pertamanya setengah, kan berarti yang diambil tinggal 4 ya. Awalnya kan 5, diambil tinggal 4, yang satu ini setengah. Jumlah ikannya tinggal 9 ya. Peluang keduanya bisa dicari ya. Tinggal 4 ikannya, total ikannya 9. Jadi kondisi pertama bisa ya, bisa dihitung peluangnya. Ini cukup. Yang kedua, peluang terambil ikan koki pada pengambilan kedua 4/9. Yang diketahui peluang keduanya. Nah, bisa nggak nih nentuin jumlah total ikannya? Nggak cukup ya. Ini tidak cukup. Jadi 1 cukup, 2 tidak cukup. Jadi jawabannya apa? A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. 12,5% dari K itu 80. Terus K-nya sama dengan Y persen dari 80. P itu adalah Y. Oke, jadi gimana? 12,5% berarti per 100 dari K itu 80. Terus K sama dengan Y persen kali 80. Berapa K-nya nih? K sama dengan 80 kali silang ya, 100 per 12,5. 80 dibagi 12,5. Atau 1000 dibagi 12,5 berapa? Ini bagi ini kan 8 ya. Ini 8. Jadi 640. Berarti 640 sama dengan Y per 100 dikali 80. 640 dibagi 80 itu 8. 100 kali 8. Y-nya berarti 800 ya. Berarti P-nya 800.
Q-nya 1250. Berarti hubungannya P lebih kecil dari Q ya. Atau Q besar dari P. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Himpunan bilangan ini 2, 2, 4, 5, 12. P-nya min. Rata-rata. Q-nya modus. Modusnya udah ketahuan berapa modusnya? Modusnya 2 ya. Rata-ratanya pasti lebih besar dari 4 ya. Ini kan lebih banyak nih. Ya. Ini besar dari 4. Berarti Q-nya atau P-nya lebih besar dari Q ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Pak Dodo, seorang karyawan di bidang HRD, beliau menerima 6 lamaran untuk posisi programmer. Ya, ini lamaran si programmer ada 6 ya. Dan 4 lamaran untuk posisi manajer. Lamarannya ada posisi manajer ada 4. Pak Dodo memperkerjakan 3 programmer. Ini yang berarti yang diterima deh ya. Yang diterima. Ini 3 programmer, 2 manajer. Oke. P-nya jumlah susunan lamaran yang diterima. Q-nya 100. Berapa jumlah susunan yang lamaran diterima? Yang diterima ada 3 programmer, berarti kombinasi 3 dari 6. Dikali yang diterima manajer 2. Kombinasi 2 dari 4. Ya. 3 dari 6 berarti 3 terakhir, 6 kali 5 kali 4, dibagi 3 awal ya, 3 dikali 2. Kombinasi 2, 4, 2 terakhir, 4 kali 3, dibagi 2 awal ya. 3 kali 2, 6, ini bisa dicoret. 4 dibagi 2 itu 2. Ini 20 dikali 6 ya. 20 kali 6 berarti 120. Q-nya 100, berarti P lebih besar dari Q ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Dalam sebuah bidang koordinat, sebuah persegi S mempunyai titik pojok, titik sudut berarti ya, dengan koordinat 2,2. Misalnya koordinat gitu ya. Ini bisa lurus, bisa nggak lurus deh ya. Ini 2,2. Kedua diagonal persegi berpotongan di titik 5,6. Diagonalnya berpotongan di 5,6 ya. Oke. P itu luas persegi, Q-nya 50. Nah, gimana cara nentuin luas persegi? Persegi itu bagian dari belah ketupat ya. Jadi luas persegi bisa juga diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Terus nyari diagonalnya gimana? Ini kan ada jarak titik 2 ke titik sudut ke titik diagonal ya. Ini bisa dibuat segitiga siku-siku ya. X-nya jarak X 2 ke 5 itu jaraknya 3, jarak Y-nya 2 ke 6 itu 4. Berarti dengan triple Pythagoras 3, 4 ini 5 ya. Nah, setengah diagonalnya 5, berarti diagonalnya 10 ya. 10 dikali 10 bagi 2. Jadi 50 ya. Oke, P-nya 50, Q-nya 50, berarti P sama dengan Q ya. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. X adalah banyaknya bilangan 2 digit, di mana angka puluhannya selalu lebih besar. Puluhannya lebih besar dari satuannya. Contohnya 31 ya, 54 gitu ya. Puluhannya lebih besar dari satuannya. Puluhan lebih besar dari satuan. Manakah hubungan yang benar? X-nya berapa tuh ya? Q-nya 46. Tadi berapa cara sehingga puluhannya lebih besar dari satuan? Bilangan kan dari 0, 1, 2, sampai 9 ya. Ada 10 bilangan ya. Kalau kita ambil 2 bilangan yang berbeda, ya pasti salah satunya lebih besar daripada bilangan yang lain ya. Berarti X-nya bisa kita cari dengan kombinasi ya.
kombinasi 2 dari 10 bilangan. Begitu diambil 2 bilangan, karena berbeda, pasti bisa dipilih satu yang lebih besar dibanding bilangan yang lain. Oke, 2 dari 10 berarti 2 terakhir dibagi 2 awal ya. 10 bagi 2, 5 kali 9, 45. Oke, P-nya 45, Q-nya 46, berarti P lebih kecil ya dari Q. Atau Q lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Sebuah F didefinisikan Fn sama dengan Fn-1 ditambah 3 dengan F1-nya 10. P-nya jumlah F4 sampai F10, Q-nya jumlah F6 sampai F11. Apa dari sini? F1-nya 10. Kalau F-nya kita ganti U deh. Ya. UN sama dengan suku sebelumnya nih kan, UN-1 ditambah 3. Ini kan jadi barisan aritmetika nih ya. F1 berarti U1. U1 sama juga A kan. 10. 3 ini apa? 3 itu beda ya. Bedanya 3. Oke. P-nya jumlah F4. F4 ya. Atau U. Kita ganti U aja tadi ya. U4 sampai U10 ya. Q-nya U6 sampai U11. Untuk menentukan hubungan P dan Q mana yang lebih besar, kita kurangi aja ya. Ini P min Q. Nanti U6 sampai U10-nya habis ya, karena sama di atas. Tersisa U4 ditambah U5 dikurang U11 ya. U11. Jadi gimana? Ini kan U4 kan A plus 3B gitu ya. A plus 3B, U5-nya A plus 4B ya. Pakai barisan aritmetika. U11-nya A ditambah, jadi ini kurang juga ya. Kan gitu. A tambah 10B. Oke, A-nya jadi ini A sama A coret ya. Jadi tinggal A ya. A ditambah, ini 3 tambah 4, 7 dikurang 10. Jadi A kurang 3B ya. A-nya tadi cukup tamanya 10, B-nya 3. 3 kali 3. 10 tambah 10 kurang 9 ya. 1. Berarti P min Q-nya 1. Atau P min Q lebih besar dari 0. Min Q-nya pindah ke kanan, jadi P itu lebih besar dari Q ya. A. Ada yang kurang jelas? Oke, soal terakhir. Jika X lebih kecil dari Y, kecil dari Z, kecil dari 0, berarti semua negatif ya. X-nya yang paling kecil. Berdasarkan ini, nah P-nya gimana? Kita misalkan aja ya. Z-nya jadi, Z-nya min 1 ya. Y-nya min 2, X-nya min 3. Kita substitusi ke P dan ke Q ya. Z min X. Z min X, Z-nya min 1 dikurang X, X-nya min 3. Jadi berapa tuh? 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 jadi 2 ya. Q-nya. Q-nya Z tambah Y. Z-nya min 1 tambah Y-nya min 2. Jadi min 3. Berarti hubungannya apa? Ini tambah. Min 1 tambah 3. Oke. P-nya lebih besar ya. P besar Q. A. Ada yang kurang jelas, teman-teman? Cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, saya stop share dulu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.